Belakangan ini pasar saham Indonesia lagi rame banget gara-gara satu nama, MSCI. MSCI baru aja ngumumin kalau mereka ngerem sementara perubahan indeks yang berkaitan sama saham-saham Indonesia. Begitu kabar ini keluar, pasar langsung goyang, banyak yang bingung, banyak juga yang panik. Nah, di video ini kita bakal bahas sebenarnya apa yang terjadi, kenapa MSCI ambil langkah ini, dan apa artinya buat kita sebagai investor. MSCI secara resmi menerapkan yang namanya perlakuan sementara buat saham-saham Indonesia. Artinya, untuk sementara waktu tidak ada kenaikan bobot saham Indonesia, tidak ada penambahan saham baru ke indeks MSCI, dan saham yang harusnya bisa naik kelas, misalnya dari small cap ke standar, juga ikut dibekukan. Kebijakan ini langsung berlaku dan akan dipakai di berbagai review indeks, termasuk review MSCI Februari 2026. Alasan utama MSCI melakukan ini adalah kekhawatiran investor global soal transparansi data kepemilikan saham di Indonesia. MSCI sebelumnya melakukan konsultasi pasar soal penilaian free float. MSCI juga menilai struktur kepemilikan saham di Indonesia masih kurang transparan dan ada kekhawatiran soal potensi perdagangan yang terkoordinasi yang bisa mengganggu harga saham di pasar. Dampak paling terasa dari keputusan ini adalah tertahan dana asing baru. Biasanya kalau ada saham masuk MSCI atau bobotnya yang naik, dana global otomatis ikut masuk. Tapi dengan kondisi sekarang, MSCI memilih ngerem supaya perubahan indeks tidak terlalu agresif dan tetap menjaga aspek investability. MSCI juga memberi sinyal kalau sampai Mei 2026 tidak ada perbaikan signifikan, status pasar Indonesia bisa ditinjau ulang, bahkan ada kemungkinan bobot Indonesia di MSCI Emerging Market diturunkan. Atau dalam skenario terburuk, Indonesia bisa diturun kelas jadi frontier market. Buat investor retail, kabar ini memang serius, tapi nggak perlu panik berlebihan. MSCI sendiri bilang kalau kebijakan ini sifatnya sementara sambil nunggu perbaikan dari otoritas pasar Indonesia seperti OJK dan BEI. Artinya, ini lebih ke peringatan keras, bukan keputusan final. Justru ke depan, investor perlu makin selektif, fokus ke saham-saham yang free float-nya jelas, likuiditasnya bagus, dan fundamental bisnisnya kuat. Saham-saham seperti ini biasanya tetap diminati meskipun sentimen MSCI lagi negatif. Jadi kesimpulannya, MSCI lagi ngasih sinyal bahwa kualitas pasar dan transparansi itu sekarang jadi harga mati. Pasar Indonesia masih punya potensi, tapi seleksi saham ke depan bakal jauh lebih ketat. Buat kita sebagai investor, ini momen buat balik ke dasar. Jangan cuma ikut euforia, tapi pahami struktur kepemilikan dan kualitas bisnisnya.